Kita mulai aja ya pertemuannya. Takutnya kemalaman. Yang masih off cam kalau mau on cam dulu boleh sebelum masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga dilancarkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Oke, izin share screen ya. Sebelum masuk ke materi, mau nyampein beberapa hal dulu nih. Mungkin tempo penyampaian materinya mungkin agak saya naikin, soalnya kebetulan UPI lagi ini kan, lagi ujian tengah semester. Jadi takutnya kalau kemalaman ada teman-teman yang keganggu nanti. Kalau udah siap, nih kasih jempolnya dulu dong sebelum kita masuk ke materinya. Kalau udah siap semua, nanti takutnya ada yang ketinggalan. Jadi malam ini kita mau bahas HTML lanjutan. Di pertemuan dua sebelumnya kita udah bahas HTML dasar, kita belajar heading, paragraf, dan lain sebagainya. Jadi di pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir kita ngebahas HTML. Next pertemuan kita akan masuk ke CSS. Untuk materi malam ini lumayan banyak, makanya saya sampaikan tadi temponya agak saya naikin untuk penyampaian materinya. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang HTML favicon. Favicon atau singkatan dari favorite icon adalah ikon kecil yang ditampilkan di tab browser di samping judul halaman website. Favicon membantu pengguna mengenali dan mengidentifikasi situs web secara visual di antara banyak tab yang terbuka di browser mereka. Jadi kalau coba ya kita coba ya kita lihat contohnya. Misalkan kita buka website Facebook. Kalau kita perhatiin nih, di bagian kiri paling atas ada logo kan? Ada logo atau gambar dari Facebook-nya. Jadi ini nih yang disebut yang namanya itu favicon. Kalau kita masuk ke Instagram juga misalnya, ada juga nih logo di sebelah judul website, logo Instagram. Jadi ini yang namanya favorite icon. Jadi favicon bisa menggunakan berbagai format gambar seperti ICO, PNG, dan SVG. Jadi ini 3 ekstensi gambar yang biasanya kita pakai buat jadi favorite icon di website kita. Untuk ukuran favicon biasanya memiliki ukuran 16 kali 16 pixel, tetapi dapat juga menggunakan ukuran lebih besar. Jadi untuk gambar favicon itu nggak perlu ukuran yang tinggi ya gambarnya, resolusinya nggak perlu tinggi. Normalnya itu 16 kali 16 pixel, karena nanti tampilnya di website juga kecil, jadi kita nggak perlu milih resolusi tinggi. Jadi gimana sih cara nambahin favicon di website kita? Kita langsung aja masuk ke prakteknya. Di sini saya udah buka Visual Studio Code, juga udah ada di folder pertemuan 3. Nanti untuk file HTML-nya juga saya share ya. Materi pertama yang mau kita bahas itu favicon. Seperti biasa untuk ngebuat struktur dasar HTML di Visual Studio Code, kita tinggal ketik tanda seru, habis itu enter. Oke, untuk
masukin favicon di website kita itu kita bisa pakai elemen yang namanya link. Jadi link itu harus kita taruh di dalam tag elemen di dalam head ini. Kita rapiin dulu biar lebih enak lihatnya. Jadi buat tag linknya itu kita taruh di setelah tag title. Di sini nih, kita tinggal buat elemen link. Terus untuk favicon kita perlu nambahin atribut. Kita udah bahas ya atribut di pertemuan sebelumnya apa. Atribut itu informasi tambahan tentang elemen. Jadi untuk favicon ada atribut rel. Jadi ini tuh singkatan dari relation, terus ada href sama type. Iya, saya copy aja ya biar nggak terlalu lama ngetik. Jadi kita perlu 3 atribut. Yang pertama itu rel, terus ada href, ada type. Untuk rel ini nilainya tuh wajib icon. Kalau buat untuk favorit icon ya. Terus hrefnya ini nama file gambar yang mau kita jadiin favorite iconnya. Terus untuk tabnya ini menyesuaikan. Kalau kita perhatiin, kalau misalnya tabnya itu .png, tipe yang mau kita gunakan itu image/png. Jadi ini sudah ada aturannya. Terus kalau misalkan kita mau pakai .svg, beda lagi tuh tipenya, svg.xml plus xml. Terus yang terakhir ada ico. Untuk type-nya itu xicon. Jadi kalau kita cek sekarang websitenya. Tapi sebelumnya kita harus masukin dulu ininya logo favicon-nya. Tadi saya udah download, bentar saya ambil dulu. Jadi untuk favicon tuh nggak perlu ini ya, nggak perlu gambar yang resolusi tinggi. Jadi ini saya pakai ukuran 32 kali 32 pixel. Kalau kita zoom juga burik ini, tapi nggak masalah karena nanti di favicon itu tampilnya juga kecil gitu. Kalau kita cek sekarang, itu harusnya udah muncul favicon-nya. Nih. Kalau kita lihat nih di kiri atas udah ada emotnya ya. Bagi teman-teman yang mau cari favicon, misalnya buat latihan aja nanti, teman-teman bisa cari di favicon generator. Nanti di website ini teman-teman bisa ubah gambar PNG jadi ico, atau misalnya kita mau favicon-nya itu tulisan atau teks, itu juga bisa nih. Atau yang saya pakai sekarang itu emoji to ico. Jadi nih, tinggal milih aja. Nanti teman-teman klik, nanti disuruh download. Oke, ini untuk materi pertamanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sebelumnya ada yang mau ditanyain kah tentang favicon? Kalau ada yang ragu boleh ditanya. Kalau nggak ada, ini aja, jempol-jempol. Biar tahu kalau udah pas. Kalau yang mau nanya boleh on mic, kalau nggak chat aja nggak apa-apa. Nanti saya baca. Nggak ada ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Soalnya materi malam ini lumayan banyak nih. Takutnya kemalaman. Yang kedua kita mau bahas tentang HTML table atau tabel ya. HTML table adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk menampilkan data dalam format tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel sangat berguna untuk menyajikan informasi yang terstruktur dengan rapi. Jadi kapan kita menggunakan tabel itu? Tabel digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk yang terorganisir dalam baris dan kolom. Contohnya kalau kita ada studi kasus, kita mau nampilin daftar harga produk, atau misalnya di website kita itu ada jadwal, atau misalkan ada laporan.
Jadi kita bisa pakai tabel untuk menampilkan datanya biar lebih rapi. Terus ada juga catatan nih, tabel sebaiknya hanya digunakan untuk tujuan menyajikan data, bukan untuk layout halaman. Penggunaan tabel untuk layout dapat membuat halaman sulit dibaca dan diakses. Jadi dulu ya, sebelum adanya HTML5, developer dulu itu sering banget pakai tabel untuk ngatur layoutnya. Tapi di HTML5 harusnya kita udah dikasih elemen khusus buat ngatur layout, nanti juga akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi, tabel dalam HTML dibangun menggunakan beberapa elemen dasar yang bekerja sama untuk menciptakan struktur tabel. Jadi, HTML di tabel itu nggak hanya pakai satu elemen, jadi dia itu kumpulan elemen. Makanya kita masukin materi HTML tabel ini ke HTML lanjutan, soalnya penggunanya itu lebih kompleks daripada elemen-elemen lainnya. Jadi elemen pertama untuk ngebuat tabel itu ada tabel. Elemen tabel adalah elemen pembungkus utama yang digunakan untuk membuat tabel. Semua elemen lain yang terkait dengan tabel seperti baris, kolom, dan header harus berada dalam elemen ini. Tanpa tag tabel, tidak ada tabel yang akan ditampilkan di halaman web. Kita coba aja langsung praktiknya. Oke, jadi untuk ngebuat tabel itu yang elemen yang perlu kita buat yang pertama kali itu ini nih, elemen tabel. Sepertinya Dan harus mandi loh, Mah. Bentar. Mic siapa itu? Bentar, itu mic siapa? Oke, kita lanjut ya. Setelah kita buat elemen tabel, kita ada elemen TR. Jadi elemen TR digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Semua sel dalam satu baris, baik header maupun data itu ditempatkan di dalam elemen TR, dan setiap baris tabel dapat berisi satu atau lebih kolom. Jadi elemen TR digunakan buat baris. Misalnya nih, kita mau coba buat tabel kurang lebih kayak gini. Yang atas ya, yang bawah ini abaikan aja. Jadi kita mau buat tabel punya 3 baris, terus 3 kolom. Tadi udah dijelaskan kan kalau TR itu elemen yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Jadi contohnya tuh kayak gini. Jadi kalau mau buat 3 baris, jadi kita butuh 3 TR. Ini. Jadi ini baris pertama. Ini jadi baris kedua. Ini baris ketiga. Selanjutnya ada elemen TH. Elemen TH atau tabel head digunakan untuk membuat sel header dalam tabel. Sel header digunakan untuk memberikan label atau judul kolom atau baris. Dan di teks di dalamnya biasanya ditampilkan secara bold dan rata tengah secara default. Sel header ditempatkan dalam baris pertama atau baris khusus yang menunjukkan nama kolom. Jadi TH itu dipakai untuk judul tabel. Nih, yang nama, umur, sama alamat. Contohnya tuh kayak gini nih. Jadi kita isi elemen TH-nya itu di dalam TR. TR yang pertama ya.
Ini fontnya kelihatan nggak sih? Apa terlalu kecil? Jadi kan kita punya 3 baris nih. Kalau kita lihat sekarang sih belum ada tampilan tabelnya. Ya, untuk judulnya kita masukin di baris pertama. Berarti judulnya kita taruh nih di TR pertama. Kita ada TH nama, nih muncul ya. Ada TH tabel head untuk umur sama alamat. Selanjutnya ada elemen TD, tabel data. Jadi elemen TD digunakan untuk membuat sel data dalam tabel. Setiap elemen TD itu berisi informasi atau nilai yang akan ditampilkan. Dan sama seperti elemen TH sebelumnya, elemen TD ini biasanya ditaruh di dalam elemen TR. Jadi TH ini untuk judul tabelnya, terus TD ini kita pakai buat isi tabelnya. Contohnya ini. Ini ya, udah ada isi tabelnya berarti Andi 20 Bandung. Jadi ini baris kedua. Kita isi lagi coba baris ketiga. Oke, gini. Mungkin belum kelihatan kayak tabel karena belum ada garisnya. Cuma kalau kita perhatiin ini udah mengarah ke tabel ya. Udah ada per kolomnya nih. Nama, umur, dan alamat. Terus ada juga elemen lainnya. Yang pertama itu ada elemen caption. Elemen caption digunakan untuk memberikan judul atau deskripsi singkat tentang tabel yang terletak di bagian atas tabel. Ini meningkatkan pemahaman pengguna tentang konteks tabel tanpa harus melihat data secara langsung. Dengan elemen caption, screen reader dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang tujuan tabel. Jadi contohnya itu kayak gini nih. Misalkan kita coba aja ke kode yang udah kita buat sebelumnya. Jadi elemen caption itu kita taruh di baris pertama. Di atas TR ya, di atas TR pertama. Ini baris pertama. Ini kita taruh captionnya itu persis di atas ini buat jadi judulnya. Gini nih. Jadi gunanya caption itu, jadi user itu tanpa melihat isi tabel pun harusnya user udah ngeh kalau tabel yang mau kita tampilin itu tentang apa. Contoh pakai. Jadi user nggak melihat tanya panjang ke bawah, harusnya user udah tahu kalau datanya ini tentang daftar anggota bootcamp. Terus elemen selanjutnya ada T-head, T-body, sama T-foot. Jadi yang T-head ini digunakan untuk mendefinisikan bagian inti tabel, tempat elemen TH yang menjelaskan koordinat. Terus selanjutnya body digunakan untuk mendefinisikan bagian tubuh atau data. Terus yang terakhir itu tabel foot digunakan untuk mendefinisikan bagian footer dari tabel atau ringkas data. Jadi implementasinya itu kurang lebih. Jadi kalau itu yang main buat ngukus dengan judul. Berarti yang pertama ini kita bungkus nih sama TH.
Kita udah punya data tabel kurang lebih 5. Oke. Berarti untuk yang Andi sampai Edi ini masuknya ke data tabel utama kan, ini yang mau kita tampilin ke user. Jadi kita bisa bungkus semua TR ini baris ketiga, baris keempat, sampai baris ke-6 pakai elemen tbody. Sama aja kayak tabel head, nggak ada perubahan visual kalau kita bungkus, cuma kita sebagai developer lebih enak bacanya kan. Jadi kita tahu mana yang judul, mana yang isi datanya. Terus mungkin ada yang terakhir ini, tabel foot atau tfoot digunakan untuk mendefinisikan bagian footer tabel. Sebenarnya ini opsional sih, mau dipakai mau enggak, itu tergantung datanya ada enggak footernya. Misalnya contohnya, kita ada tambahan data satu baris lagi. Misalkan kita ada data terakhir nih, untuk ngehitung berapa jumlah daftar anggota bootcamp. Total anggota 5 orang. Ini kan jatuhnya kesimpulan dari tabelnya ya. Berarti kita bisa bungkus ini pakai elemen default. Salah, berarti harusnya di luar tbody. Jadi implementasinya itu kurang lebih gini. Jadi kalau untuk kesimpulan itu bisa kita bungkus pakai elemen tabel foot. Terus untuk isi tabel utamanya kita bungkus pakai tabel body. Terus untuk judulnya kita bungkus pakai tabel head. Jadi misalkan kita buat shortcode nih sebulan yang lalu, pas kita buka sekarang ini, jadi kita langsung tahu gitu. Kita nggak bingung lagi mana yang judul, mana yang isi. Kalau misalkan kita nggak ada tabel head sama tabel body, kan bisa jadi aja kita lupa kan mana yang judulnya, mana yang isinya, mana yang kesimpulannya. Dari elemen yang telah kita gunain sebenarnya kita udah selesai ngebuat tabelnya. Tapi kalau kita perhatiin kan belum ada garisnya ya. Jadi ini masuk ke materi selanjutnya itu tentang tabel atribut. Jadi di elemen tabel ini ada beberapa atribut yang bisa kita gunain, yang ngebantu kita untuk mengatur strukturnya. Yang pertama itu ada atribut border. Jadi border digunakan untuk menambahkan batas di sekitar tabel atau sel dalam tabel. Untuk atribut border ini bisa kita gunain di elemen tabel. Jadi kita tinggal pakai atribut namanya border. Terus kita isi nih. Untuk isinya ini angka. Angkanya tuh maksudnya tuh untuk ukuran bordernya. Kalau kita isi 1, berarti ukuran bordernya itu 1 pixel. Makin besar angkanya makin tebal bordernya. Misalnya 5 nih atau 10. Terus untuk atribut selanjutnya ada width sama height. Dari namanya mungkin teman-teman juga udah paham ini untuk apa. Width digunakan untuk mengatur label tabel. Terus height digunakan untuk mengatur tinggi tabel. Untuk penggunaan atributnya masih di elemen tabel. Misalnya kita mau nambahin width. Sama aja kayak border. Ini nih yang kita isi itu satuan ukuran tabelnya. Misalnya ada dua sih yang bisa kita isi. Yang pertama itu dalam satuan pixel. Terus yang kedua itu dalam satuan persen. Misalnya nih, kita mau ukuran tabelnya itu 100% layar kita. Jadi kita tinggal isi 100%. Tuh. Nanti ukuran tabelnya itu ngikutin lebar dari layar kita. Kalau kita tarik nih,
dia full terus karena ukurannya 100%. Misalkan kita isi 50%. Jadi ukurannya akan selalu 50% dari layarnya. Kalau kita tarik lagi nih, dia nyesuaiin sendiri. Lebarnya itu 50% dari layar kita. Atau ukuran itu mau kita fix saja, misalnya 500 pixel. Jadi ukurannya tuh di layar berapapun, misalnya layar HP maupun layar laptop, itu ukurannya tetap 500 pixel. Kalau misalnya di layar HP nih, layar HP itu biasanya nggak nyampe 500 pixel, akan ada scroll. Jadi ukurannya itu tetap. Tapi yang paling bagus sih kita pakai ini ya, persentase pakai persentase misalnya 100% aja. Terus ada juga atribut call span. Jadi atribut call span digunakan pada elemen TD sama TH untuk membuat satu sel tabel melintasi beberapa kolom. Nilai atribut ini menentukan berapa banyak kolom yang akan digabungkan oleh satu sel. Jadi contohnya tuh misalkan di bagian tabel anggota nih. Kita akan buatnya kolom yang kedua ini kita kosongin aja nih karena emang nggak ada isinya kan. Kenapa nggak kita gabungin aja kolom nama ini pada baris tabel anggota sama kolom umur ini. Jadi kita gabungin jadi satu, kita merge gitu. Buat ngegabungin beberapa kolom itu kita pakai atribut yang namanya call span. Jadi contohnya tuh gini. Di TD total anggota ini di baris ketiga ini, baris ke-6 mohon maaf. Di baris ke-6 ini kita kasih atribut namanya itu call span. Terus nilainya itu mau kita gabungin berapa buah sih kolomnya ini? Ini kan 2 ya, kolom nama sama kolom umur. Jadi 2. Kalau kita save udah gabung tuh antara kolom nama sama umur. Cuma sekarang masalahnya itu kita kelebihan satu kolom, makanya kayak gini overflow. Untuk solusinya itu kita tinggal hapus TD kedua. Tuh, jadi kolom nama sama kolom umur udah gabung jadi satu. Terus atribut selanjutnya juga ada row span. Digunakan pada elemen TD sama TH untuk membuat satu sel tabel melintasi beberapa baris. Jadi kebalikan dari call span, row span ini untuk ngabungin beberapa baris. Contohnya nih, misalkan di data Andi sama Budi ini mereka alamatnya sama-sama dari Bandung kan. Kenapa nggak kita gabungin aja dua baris ini yang bagian alamat biar jadi satu. Jadi caranya itu sama kayak kita pakai atribut Ah, call itulah. span. Jadi kita cari dulu nih TD Bandung di Andi. Ini berarti kan kita tinggal nambahin atribut row span. Terus isinya itu kita mau gabungin berapa baris sih? Kita kan nggak mau gabungin 2 baris kan? Jadi kita isi aja nilai 2, kita save. Nah, udah gabung. Cuma masalahnya sama kayak sebelumnya ada kolom yang berlebih kan? Kita tinggal hapus saja yang Bandung di bagian Budi. Tuh, jadi udah gabung antara baris 1 sama baris 2 di bagian data Andi sama Budi. Untuk pembahasan tabel udah cukup sih. Ada yang mau ditanyain kah dari teman-teman? Suara saya nggak kedengeran nggak sih? Soalnya sini hujan. Oke. Ada yang mau ditanyain kah tentang tabel? Gimana sih Bang, yang bagian hack-nya tadi itu Ya. gunanya buat apa? Oh iya lupa ya kelewat ya. Untuk atribut hack ya. Untuk atribut hack itu sama sih. Penggunanya sama atribut width. Hack itu buat ngatur tinggi. Terus isinya itu juga sama kayak width. Kita bisa kasih persentase atau pixel. Misalkan kita kasih 1000 pixel.
Tuh, jadi ukuran total keseluruhan tabelnya itu 1000 pixel. Atau mau 500. Gini. Jadi untuk atribut width sama height itu sama penggunanya. Yang width untuk lebar, yang height untuk tinggi. Thank you udah ngingetin, tadi lupa soalnya kayaknya. Ada yang mau tanya lagi? Mohon izin. Soal satuan ukuran width dan height untuk tabel yang kita buat bagaimana? Jadi nanti pembahasan satuan ukuran itu ada khusus sih di CSS. Harusnya di pertemuan 3 atau pertemuan 4 atau 5 kita akan bahas satuan ukuran. Tapi untuk by default satuan ukuran itu pixel. Semua yang ada ukuran di web ini ukuran itu pixel. Tapi nanti ada pembahasan lebih lanjutnya di CSS. Jadi gitu. Satuan ukuran itu banyak. Nanti mungkin sekitar ada 8 atau berapa gitu. Ada materi khususnya. Cara mempertebal garis. Untuk tebalin garis tabelnya itu mainin ini, nilai di bordernya. Kalau mau lebih tebal bisa kasih nilai 5 nih. Kita hapus dulu hacknya deh. Tuh. Untuk yang garis di dalam ini, itu kita ngaturnya pakai CSS harusnya. Cuma karena kita belum masuk materi CSS, belum ada contohnya gitu. Tapi nanti harusnya di materi CSS kita bahas lagi tentang tabel. Karena banyak banget properti tabel ini. Kalau yang disediakan HTML-nya cuma ini. Cuma ada border, width, sama height-nya. Ada lagi kah yang mau ditanyain sebelum masuk ke materi selanjutnya? Apa bedanya T-head sama TH? Oke. Kalau T-head ini untuk ngasih tahu kita aja. Jadi T-head ini bisa dibilang kontainer lah atau pembungkus. Tapi kalau kita nggak pakai T-head itu, misalnya kita hapus nih T-head, nggak ada masalah sebenarnya. Hasilnya sama aja, jadi tetap judul. Sedangkan TH ini buat ngisi data tabelnya. Jadi TH ini sama TD ini buat ngisi data tabelnya yang ini. Bedanya itu TH sama TD itu, kalau TD itu buat data tabelnya, kalau TH itu buat data tabel cuma bagian judul. Tapi sebenarnya nggak harus ada TH juga boleh. Misalnya kita ubahin aja ini jadi TD semua ya nggak masalah. Cuma sekarang tulisannya sama aja nih semua. Jadi kita susah bedain mana yang judul, mana yang isi tabelnya. Makanya HTML nyediain elemen TH buat jadiin judul. Kalau kita pakai TH tuh otomatis fontnya lebih tebal sama posisinya tuh di tengah gitu, center. Terus untuk yang T-head ini ya, untuk ngelompokin aja, untuk ngasih tahu untuk ngasih tahu mana yang baris judul, mana yang baris isi data, mana yang baris kesimpulan gitu. Jadi lebih ke arah untuk developernya sih, untuk kita sendiri sih. Biar nanti misalnya kita buka shortcut kita bulan depan kita masih ngeh gitu, mana yang judul, mana yang isi. Kalau kita hapus ini semua, nanti bisa jadi kita bingung kan. TR mana nih yang jadi judul, TR mana nih yang jadi isi, TR mana yang jadi kesimpulan. Jadi praktik bagusnya itu, best practice-nya itu kita pakai T-head. Walaupun nggak pakai pun nggak masalah. Tapi yang terbaik itu kita pakai T-head. Ada lagi?
Ada ya, thank you ya Erantus Paripurna. Pertanyaan yang bagus buat teman-teman juga sekalian. Masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya kita mau bahas tentang HTML list. HTML list adalah elemen dalam HTML yang digunakan untuk menyusun dan menampilkan informasi dalam bentuk daftar atau urutan item. Jadi secara garis besar di HTML itu ada dua tipe list. Yang pertama itu unordered list, terus yang kedua ada ordered list. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada unordered list atau nanti elemennya itu UL. Unordered list adalah jenis daftar atau jenis list dalam HTML yang digunakan untuk menyusun item-item yang tidak memiliki urutan tertentu. Untuk membuat unordered list, elemen utama yang digunakan adalah elemen UL, singkatan dari unordered list, yang kemudian diisi dengan elemen LI, atau singkatan dari list item, di dalamnya untuk setiap item yang terdaftar. Jadi contohnya itu begini. Kita coba aja langsung ke Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru. Jadi untuk ngebuat list dalam HTML itu, khususnya unordered list, kita pakai elemen yang namanya UL. Terus di dalam UL ini kita isi LI. LI ini list item. Contohnya tuh kayak gini. Jadi elemen pembukanya itu, tag pembukanya itu UL. Tak usul ini ya. Tag pembukanya itu UL. Terus di dalamnya ada list item. Jadi hasilnya tuh kurang lebih kayak gini. Nih. Jadi ini kita buat list atau daftar. UL elemen pembungkus untuk unordered list dan LI list item elemen untuk setiap item. Karakteristiknya itu kalau unordered list itu tidak ada urutan. Jadi item yang kita tampilkan di dalam UL itu tidak memiliki prioritas urutan khusus. Artinya urutan tampilan item tidak mempengaruhi makna. Jadi kalau contoh nih, walaupun misalnya kita nampilannya itu garansi dulu 1 tahun, terus baru OS Android dan lain sebagainya, gak akan ngaruh kan sama data yang kita tampilin. Secara makna ini tetap nampilin data spesifikasi HP gitu. Kita kasih judul deh biar makin jelas. Misalnya kita mau nampilin data tentang spesifikasi smartphone. Jadi walaupun kita nampilin OS Android dulu, terus nampilin warna dulu atau kamera dulu, secara makna nggak ada ngaruh tuh. Makanya kita pakai unordered list. Terus yang karakteristik yang keduanya tanda bulat. Secara default, setiap item di dalam unordered list akan ditandai dengan bulat atau lingkaran kecil atau titik. Yang ini. Yang pertama ini di sebelah tulisannya. Terus ada beberapa atribut yang bisa kita pakai di HTML list khususnya di UL ini. Yang pertama itu ada atribut type. Atribut type digunakan untuk mengubah simbol bulat yang digunakan. Jadi ada beberapa tipe nih bulat yang bisa kita gunain di unordered list. Untuk pakai atributnya itu kita masukkan atributnya itu di elemen UL. Di sini. Kita ambil tipe type. Ada 3 type yang bisa kita pakai buat unordered list. Yang pertama itu ada this, bulat berbentuk titik penuh. Ini default kalau kita nggak ubah
Berarti bullet yang pertama kita pakai itu ini. Ini namanya bullet this. Terus yang kedua itu ada circle, bullet berbentuk lingkaran kosong, terus ada square. Jadi by default yang pertama itu this. Kalau kita save nggak berubah. Terus type kedua itu ada circle. Ini beda ya sama yang pertama. Kalau ini lingkaran, tengahnya kosong. Terus habis itu ada square. Ini kotak. Jadi kalau kita mau ngubah tipe bulletnya, kita kasih atribut type. Selanjutnya, nesting list. Unordered list memungkinkan penggunaan list bersarang, di mana satu item dalam daftar bisa berisi daftar lainnya. Ini sangat berguna ketika ada subkategori atau item yang lebih spesifik dalam sebuah kategori. Jadi bisa bisa jadi aja ada UL di dalam UL gitu, bersarang. Jadi misalnya ada UL, terus di dalamnya ada LI nih, list item, terus di dalam LI ini bisa jadi lagi ada UL. Contohnya tuh kayak gini. Nih. Jadi bisa ada unordered list. Ini UL pertama nih. Di dalamnya ada list item warna smartphone. Terus warna smartphone-nya itu kebagi lagi, ada hitam, ada putih. Terus ada list kedua, list item kategori kedua. Ada OS-nya, ada Android, ada iOS. Terus ada kamera, ada 12 megapiksel dan 24 megapiksel. Jadi bisa aja di dalam UL itu ada UL lagi. Itu namanya list bersarang. Kita kasih baris biar jelas. Untuk list selanjutnya ada yang namanya ordered list. Ordered list dalam HTML digunakan untuk membuat daftar yang terurut, di mana setiap item diberikan nomor urut atau tanda urutan berdasarkan tampilannya. Item dalam ordered list memiliki urutan yang penting. Berbeda ya sama yang sebelumnya unordered list, kalau yang sebelumnya itu urutan nggak penting. Sedangkan kalau ordered list ini urutannya itu penting. Dan biasanya digunakan ketika ada langkah tertentu yang harus diikuti. Jadi contohnya itu kayak gini nih. Sama aja sih kayak unordered list ini. Cuma bedanya kalau unordered list kita pakai UL, sedangkan kalau ordered list kita pakai OL. Kita coba ya. Jadi kalau di unordered list kita pakai elemennya UL. Sebaliknya kalau pakai ordered list kita pakai elemennya itu OL. Kayak gini nih. Untuk isi elemennya sama aja. Kita masih butuh elemen LI atau list item. Jadi yang beda elemen pembuka aja. Elemen pembungkusnya aja yang beda. Kalau elemen isinya sama, masih pakai list item. Jadi contohnya tuh misalkan kita mau buat misalnya di website kita itu ada tutorial login. Kalau kita lihat hasilnya tuh. Sekarang bulletnya itu berubah ya jadi angka karena bulletnya itu dalam bentuk angka, maka urutan dalam UL itu penting. Sesuai sama karakteristiknya, jadi di ordered list itu urutan itu penting. Setiap item dalam ordered list memiliki urutan yang menunjukkan pentingnya langkah-langkah.
Kalau kita lihat contoh, nggak mungkin kan kita klik tombol login dulu, baru kita download aplikasinya. Beda sama ordered list ya, kalau kita ubah-ubah pun itemnya itu nggak ngubah maknanya. Beda sama ordered list, kita urutan itu penting. Terus nomor atau tanda urutan. Secara default, item dalam ordered list akan diberi nomor urutan secara otomatis. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gini nih contohnya. Selanjutnya kita bahas atributnya. Di ordered list sama kayak unordered list ada atribut type juga. Atribut type digunakan untuk mengubah simbol bullet yang digunakan. Kalau di unordered list ada 3 kan. Tadi atributnya ada this, circle, sama square. Kalau di OL atau ordered list, kita pakai tipenya itu ada 1, A besar, A kapital, A kecil, terus ada I kapital sama I kecil. Jadi kalau 1 ini untuk menampilkan angka, jadi secara default nih kalau kita nggak ngasih atribut apa-apa ke OL ini, sebenarnya di balik layar itu dia ada type tipenya itu 1. Nih, kalau kita coba kasih atribut type 1, kita save, nggak berubah. Tapi ada lagi pilihan type lain, itu ada A kapital, A besar ya, sama A kecil, terus I besar sama I kecil. Kalau kita kasih A besar, tuh, jadi bulletnya jadi A, B, C, D, pakai huruf abjad. Kalau kita mau Romawi, itu kita bisa pakai I besar atau I kecil. Oke. Terus ada atribut lainnya, kalau di unordered list, itu atributnya kita pakai cuma bisa ada tab, tapi beda sama ordered list, atributnya itu ada lagi. Yang pertama itu ada atribut star. Atribut star digunakan untuk menentukan nomor awal dari urutan. Secara default, urutan itu dimulai dari angka 1. Tetapi dengan atribut star, urutan dapat dimulai dari angka lain. Contohnya itu gimana? Misalkan ini, atribut star. Jadi misalkan nih, kita mau jelasin langkah ke-7, 8, dan 9. Kalau kita hapus, kalau kita nggak kasih atribut star, maka angkanya dimulai dari angka 1. By default nih, secara default dimulai dari angka 1. Tapi kalau kita kasih atribut star, misalnya kita kita mau mulai dari langkah ke-7. Nih, kita isi angka 7, maka otomatis angkanya mulai dari angka 7. Kita bisa kombinasiin antara atribut type sama atribut star. Misalnya nih, kita mau ngasih type-nya itu, kita mau ngasih bulletnya itu misalnya huruf A. Nih, otomatis nanti akan dimulai dari abjad ke-7. Abjad ke-7 G kan? Atau kita mau ngasih Romawi. Juga dimulai tuh dari angka Romawi ke-7. Jadi fungsinya star itu buat itu. Buat menentukan nomor awal dari urutan. Atribut selanjutnya, ini atribut terakhir yang mau kita bahas di ordered list, yaitu ada reverse. Atribut reverse digunakan untuk membalik urutan. Jadi urutannya itu dibalik tuh. Kalau kita mulai dari 1, terus sampai angka yang paling besar, sekarang dibalik. Jadi angka yang paling besar ke angka yang paling kecil. Contohnya itu kayak gini. Kita ambil contoh yang tutorial login sebelumnya aja. Ini normal ya, gak ada kita kasih atribut apapun, OL-nya masih kosong nih atributnya. Terus kita mau reverse atau ngebalikin angkanya. Kita tinggal ngasih atribut yang namanya itu reverse. Atribut reverse ini nggak ada nilainya, jadi nggak perlu kasih ini, nggak perlu kasih sama dengan, terus tanda petik 2. Kita cukup nulisin atributnya aja.
otomatis nanti akan dibalik tuh. Nomornya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita bisa kombinasi juga sama atribut type. Misalnya kita kasih type-nya itu A, maka bulatnya itu akan dimulai dari huruf E, gitu. Selanjutnya ada nesting list, seperti halnya ordered list. Ordered list juga dapat bersarang, di mana sebuah item dalam list bisa memiliki list lainnya. Jadi bisa ada OL di dalam LI itu ada OL lagi, bersarang gitu. Contohnya itu gini. Jadi kita bisa punya OL pembuka nih. OL yang pertama kali, terus di dalam OL yang pertama ini ada 2 item. Pertama itu list pertama sama list kedua. Tapi masing-masing list ini punya listnya lagi. Jadi ada list di dalam list. Ini yang disebut dengan nested list atau list bersarang. Jadi kita tinggal tambahin nih OL-nya ini di dalam LI. Jadi contohnya tuh, kita hapus dulu deh. Ini kan bentuk pertamanya nih. Kita punya ordered list ada 2 item. Pertama sama yang kedua. Terus yang list item yang pertama ini kita mau ada listnya lagi. Jadi kita tinggal nambah OL lagi di dalamnya. Kita buka lagi OL baru di dalamnya. Jadi kayak gini. Kalau misalkan kita mau nambah lagi nih, boleh. Gak ada batasan sih buat maksimalnya itu berapa OL di dalamnya. Misalnya di LI pertama, kita mau nambah list lagi, boleh. Gitu. Kebayang ya implementasinya. Kita balikin ke contohnya lagi. Untuk HTML list, materinya sampai di situ. Ada yang mau pertanyaan lagi? Ada yang mau tanyain kah? Terkait HTML list sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Masih banyak materi yang harus kita bahas nih. Nih, yang mau absen jangan lupa ya. Dicek di kolom chat, ada absen. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh kasih sampelnya dulu. Kalau materinya pas. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ini lumayan kompleks nih materinya. Kita ngebahas tentang form. HTML form adalah elemen HTML yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan mengirimkan data ke server untuk diproses. HTML form digunakan untuk interaksi dengan pengguna di halaman web, misalnya kayak ngumpulin informasi pribadi, atau mungkin searching, login, registrasi, dan lain sebagainya. HTML form terdiri dari berbagai elemen input yang memungkinkan pengguna untuk memberikan data dalam bentuk teks, pilihan, dan lain-lainnya. Jadi sama kayak HTML tabel, HTML form itu dibangun atas beberapa elemen yang saling bekerja sama. Untuk struktur dasar HTML itu, yang pertama itu ada elemen form. Adalah elemen utama yang membungkus seluruh elemen input dan tombol yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Jadi sama kayak tabel ya, ada elemen namanya itu elemen form. Kita coba aja. Kita buat file baru, form.
Jadi untuk ngebuat form, elemen yang kita harus pakai itu yang pertama itu elemen ini nih, tag pembukanya, form. Terus untuk atributnya, untuk form itu ada 2 atribut yang bisa kita pakai. Yang pertama itu action, terus yang kedua itu method. Jadi action ini URL tujuan untuk pengirim data form, terus yang method ini menentukan cara pengiriman data ke server. Tapi karena kita belum belajar ini ya, belum belajar server, jadi kita abaikan aja dulu buat atributnya. Jadi kita kasih aja atributnya, cuma kita kosongin aja. Ini. Elemen selanjutnya itu ada input. Jadi elemen input adalah elemen yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Elemen ini bisa memiliki berbagai jenis tergantung pada atribut tab-nya. Contohnya tuh, misalkan kita mau buat form, nanti kita buat ada 3 input. Yang pertama itu ada nama, terus email, terus ada pesan. Contoh aja kita mau buat form kayak gitu. Jadi kita butuh 3 input ini. Input pertama, input kedua, terus ada input ketiga. Coba ya. Jadi untuk ngambil input dari pengguna itu kita pakai tag input. Tapi karena belum kita kasih atribut, makanya tampilnya sama aja nih. Jadi di input itu ada atribut yang namanya itu tab. Ini, atribut tab. Untuk tab itu tipenya banyak. Ada teks, ada email, ada password, itu tergantung kita mau pakai apa. Misalkan kita mau tipenya yang pertama ini teks, terus input yang kedua kita mau buat ngisi email, terus yang ketiga ini kita mau teks lagi karena ini buat form pesan. Belum kelihatan beda, nanti kita tambahin lagi atributnya. Terus ada atribut placeholder. Jadi placeholder ini buat ngebantu user ngasih tahu gitu data apa yang harus kita masukin. Misalnya kita ngasih placeholder, masukkan nama Anda. Kelihatan ya, ini ada hint-nya. Jadi user tahu nanti form ini itu buat masukin nama, terus yang ini masukkan email Anda. Terus yang terakhir, masukkan pesan. Jadi buat ngambil input dari user itu, kita pakai elemen input. Selanjutnya ada elemen label. Elemen label memberikan label atau teks penjelas untuk elemen input. Label meningkatkan aksesibilitas dan memungkinkan pengguna untuk mengklik label untuk memilih input yang terkait. Atau simpelnya itu kita ngasih judul untuk masing-masing input ini. Contohnya itu misalnya kita bisa pakai elemen ini, label. Kita kasih label, misalnya itu nama, terus kita ada label email, sama pesan. Sekarang udah makin jelas tuh, mana form buat ngisi nama, mana form buat ngisi email, mana form buat ngisi pesan. Tapi di HTML form, kalau buat ngisi pesan, biasanya pesan itu panjang kan, tulisannya bisa jadi 100 karakter. Ada elemen khusus yang namanya itu text area. Nih, dia itu ada tag penutupnya. Jadi teman-teman bisa gunain text area ini biasanya buat ngisi pesan. Jadi kita bisa ngatur mau pesannya sepanjang apa.
Kalau ini kan terbatas nih, kita masukin ini, kita nggak kelihatan teks sebelumnya. Beda sama teks area, kita bisa ngatur berapa panjang ukuran formnya. Misalnya kayak gini, kita tinggal perlebar aja, jadi kita bisa baca pesannya. Jadi atribut, jadi di label itu ada atribut for. Pada label digunakan untuk menghubungkan label dengan elemen input yang sesuai melalui atribut ID. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat label ini kita peruntukkan sebenarnya buat input nama ini. Cuma dari segi source code, kita nggak tahu nih sebenarnya label ini buat apa gitu. Makanya disediakan sama HTML yang namanya atribut for. Untuk ngegunain atribut for ini kita perlu nambah lagi atribut di inputnya itu, namanya itu ID. ID atau identifier. Jadi kita ngasih identitas ke inputnya ini itu untuk apa gitu. Misalnya name, terus ini input untuk email, terus ini input untuk pesan, message. Biar labelnya ini terhubung dengan inputnya, cara ngeceknya itu kita sebenarnya tinggal klik salah satu label, misalnya kita klik nama nih, tapi nggak ada aksi apa-apa kan. Kalau kita kasih misalnya ini name juga, jadi for ini harus sama dengan atribut name. Kalau kita save, sekarang kalau kita klik label nama ini, otomatis akan fokus ke formnya. Oke, kalau kita klik lagi nih nama, otomatis kita fokus ke formnya. Jadi kalau udah kayak gini, berarti labelnya ini udah relationship sama input ini, udah terhubung gitu. Begitupun dengan email, kalau kita klik ini belum ada aksi apa-apa nih. Kalau kita klik, belum bisa fokus ke formnya. Kita tinggal nambahin ID ini, kita masukin ID inputnya ini ke atribut for. Kalau kita klik label email, sekarang autofocus tuh ke form emailnya. Begitupun dengan text area, kita tinggal masukin ID-nya ini ke for. Kalau kita klik otomatis. Jadi kurang lebih implementasinya gitu. ID di bagian input itu harus sama dengan atribut for. Selanjutnya ada elemen button. Elemen button digunakan untuk membuat tombol yang dapat diklik oleh pengguna. Tombol ini sering digunakan untuk mengirimkan form atau melakukan aksi lain di dalam form. Seperti biasa kalau di form itu ada button kan, misalnya buat ngirim atau apa gitu. Jadi untuk buat tombol di HTML itu kita bisa pakai elemen button. Kayak gini nih. Kita coba buat misalnya button kirim, terus ada button reset. Kalau kita lihat ini berantakan ya bentuk formnya. Sebelumnya di pertemuan 2 kita udah bahas salah satu elemen kosong, namanya itu BR ya, kalau teman-teman masih ingat. Kita bisa pakai elemen BR ini buat ngerapiin form kita. Jadi kita kasih enter di sini, kita kasih juga di sini. Atau kita kasih 2 deh, biar ada jaraknya. Udah lebih rapi ya formnya. Kalau kita klik sekarang belum ada fungsinya, buttonnya, karena kita harus ngasih atribut. Jadi di button itu ada atribut yang namanya itu type. Untuk nilai tabnya itu ada 3. Yang pertama itu ada submit, ada reset, sama button. Kalau tabnya itu submit, berarti kita fungsiin tombol itu buat ngirim data form. Cuma karena kita belum belajar server, kita nggak akan coba yang tab submit ini. Kita bisa coba
tab reset, yaitu mengatur ulang nilai form ke kondisi awal. Jadi kita ngasih ini tab submit, terus ini type reset. Kita coba nih isi formnya sekarang. Misalkan kalau kita klik tombol reset, perhatiin ya, kalau kita klik tombol reset otomatis nanti formnya ini akan kosong. Tuh. Jadi kalau kita pakai tab reset itu buat ngehapus atau ngebalikin nilai formnya itu ke awal, kosong lagi. Tapi dengan syarat buttonnya ini harus ada di dalam elemen form. Gak boleh nih buttonnya ini kalau kita taruh di luar form. Ya, jadi ini elemen form. Terus buttonnya itu kita taruh di luar. Gak akan berfungsi nih harusnya. Tuh, walaupun kita klik, dia nggak ngereset. Jadi kalau mau buat button buat reset, harus ditaruhnya di dalam form. Gitu. Udah cukup sih ini buat materi formnya, untuk form dasarnya. Jadi kita udah buat ada 3 form, nama, email, sama pesan. Terus catatan juga untuk tab ini banyak ya tipenya. Kalau kita lihat ada nih. Ada lagi yang nama tabnya itu ada password. Misalkan kita ubah ini jadi password. Sekarang kalau kita ketik di input tuh. Jadi karakternya disembunyikan. Ada lagi yang namanya tel atau file dan lain sebagainya. Kalau file ini buat upload file. Gitu. Dari apa kegunaan action dalam pembuatan form? Untuk sekarang sih belum bisa diimplementasikan ya untuk kegunaan action itu, tapi secara garis besar action itu buat ini, buat ngasih URL kita mau ngirim datanya itu kemana gitu. Jadi nanti kan sebulan terakhir teman-teman akan buat project tuh setim sama backend. Nanti actionnya ini dikasih backend gitu URL-nya. Jadi action itu buat mengirim data form. Tapi kita sekarang belum bisa implementasiin form itu yang action itu gimana gitu. Karena kita belum ada servernya. Bang, value dari atribut tab pada elemen button apakah hanya reset sama submit? Oke. Value di atribut tab itu ada 3. Yang pertama itu ada submit, reset, sama button. Itu aja sih kalau tab, setahu saya cuma 3 deh ya. Ya, cuma 3. Submit, reset, sama button. Kalau submit sama reset ini kita bisa gunainnya saat kita kombinasiin sama elemen form. Jadi kalau submit sama reset ini kalau kita taruh di luar form, dia nggak ada aksi apa-apa. Sama aja kayak button biasa. Tapi secara default, misalkan kita buat button di luar form, misalnya ini, tombol ya. Secara default, tab-nya itu button. Jadi tombol biasa yang bisa diprogram dengan JavaScript untuk menjalankan aksi tertentu. Secara default, tab-nya itu button. Gitu. Oh. Ada lagi kah? Bang, value attribute tab. Nanti yang tab button ini implementasinya pas kita belajar JavaScript kelihatan button ini buat apa. Banyak nanti fungsinya. Thank you, Tegar. Boleh kalau ada yang mau nanya lagi sebelum masuk ke materi selanjutnya.
Mengapa button cuma bisa digunakan di form sedangkan kita ingin menggunakan button di luar form? Bisa. Maksudnya tuh gini. Kalau buat tab submit sama reset ini, buttonnya itu cuma bisa dipakai di dalam form gitu. Kalau kita makainya di luar form, itu nggak ada efeknya. Jadi kalau kita pakai submit sama reset di luar form, jatuhnya itu kayak button biasa aja gitu. Sedangkan kita ingin menggunakan button di luar form. Boleh. Di luar form kita bisa pakai button kok, nggak harus di dalam form. Cuma khusus yang tab submit sama reset ini harus di dalam form gitu. Biar ada aksinya gitu. Nanti di materi JavaScript ada kita belajar bagaimana cara ngasih aksi di button. Thank you Rantos. Ada lagi teman-teman sebelum masuk ke ini? Jadi kalau di luar form kita tidak bisa pakai button kok. Nggak harus di dalam form aja. Nggak ada ya. Thank you buat yang udah nanya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang block versus inline. Jadi HTML ini penting ya. HTML memiliki dua kategori utama, yaitu block dan inline. Kedua jenis elemen ini berperan penting dalam membangun struktur halaman web dan menentukan bagaimana elemen-elemen tersebut ditampilkan. Jadi blok sama inline ini tentang bagaimana elemen itu ditampilkan di sebuah browser. Yang pertama itu kita mau bahas blok dulu. Blok dalam HTML mengacu pada jenis elemen yang secara default dimulai pada baris baru dan menempati seluruh lebar kontainer induknya. Elemen ini sering digunakan untuk menyusun struktur untuk halaman web. Jadi kalau elemen blok itu punya ciri-ciri dimulai pada baris baru. Setiap elemen blok akan otomatis memulai baris baru. Terus yang kedua itu mengambil lebar penuh. Elemen blok akan mengambil seluruh lebar kontainer induknya. Terus yang ketiga untuk membentuk struktur halaman sama dapat mengandung elemen lain. Jadi elemen blok dapat mengandung elemen blok lainnya. Kalau dari teori mungkin nggak ini ya, masih mengambang gitu, nggak kebayang apa itu blok, apa itu inline. Kita masuk aja ke implementasinya nih. Jadi beberapa elemen yang udah kita bahas sebelumnya, misalnya ada heading, paragraf. Malam ini kita juga bahas tentang list, unordered list sama ordered list itu masuk ke elemen blok. Jadi elemen blok itu yang kayak apa sih? Kita coba ya. Blok. Kita balik lagi ke ciri-ciri elemen blok. Jadi elemen blok itu dimulai pada baris baru. Misalkan kita punya elemen itu, kita punya elemen H1. Jadi ini adalah blok elemen. Terus kita juga punya elemen paragraf. Paragraf pertama. Terus ini paragraf kedua. Jadi elemen heading sama paragraf ini jatuhnya itu elemen blok. Karena elemen blok dimulai pada baris baru. Jadi setiap kita pakai elemen ini, langsung otomatis jadi baris baru kan. Walaupun elemennya itu misalnya konteksnya itu pendek nih. Paragraf pertama tulisannya pendek kan. Terus pas kita buat paragraf baru, dia malah ke bawah. Buat buktiin ini blok elemen itu ini saya coba kasih style.
Kita belum masuk CSS, cuma kita kasih aja biar kelihatan masuknya itu gimana. Tuh. Walaupun kontennya itu cuma pendek, blok elemen, cuma sebenarnya itu elemen heading ini full nih, satu layar. Tuh, kalau teman-teman lihat kayak gini. Begitupun dengan paragraf. Kita kasih style lagi. Nanti kita bahas style ini di pertemuan CSS ya. Tuh. Walaupun konten di dalam paragrafnya itu pendek, ini paragraf pertama cuma sampai sini kan. Tapi sebenarnya paragraf itu ngambil ukuran full satu layar. Makanya saat kita nambahin paragraf baru, mereka turun lagi tuh ke baris baru. Jadi ini nih sifat elemen blok itu. Masih banyak elemen blok lainnya, misalnya kayak ada OL, ada tabel, itu juga elemen blok. Jadi kalau kita buat tabel baru biasanya ke bawah itu nambah tabelnya. Terus ada inline. Inline dalam HTML mengacu pada jenis elemen yang tidak dimulai pada baris baru. Jadi kebalikan dari elemen blok. Kalau blok itu ngambil satu full nih ukurannya, full satu layar. Beda kalau inline itu cuma ngambil secukupnya, sepanjang kontennya aja. Ukurnya itu sesuai banyak kontennya aja. Jadi elemen inline digunakan untuk menandai atau membungkus bagian kecil dari konten seperti teks atau elemen kecil lainnya, tanpa mempengaruhi tata letak elemen lainnya. Ciri-cirinya kebalikan dari blok, tidak memulai baris baru, terus mengambil ruang secukupnya, terus biasanya dipakai untuk konten-konten kecil, terus inline elemen itu nggak bisa mengandung elemen blok, jadi cuma bisa ada inline di dalam inline. Contoh inline elemen yang udah kita bahas itu ada di pertemuan 2 ya. Kalau teman-teman ingat itu ada tag formatting, ada strong, M, small, terus ada juga hyperlink A. Ini jatuhnya tuh elemen inline. Contohnya tuh misalnya gini. Kita kasih baris biar ini. Misalkan kita ada hyperlink, untuk hadapnya kita kosongin aja, misalnya kunjungi website ini. Ini nih inline nih sifatnya. Kita bisa buktiin, kita kasih style nih. Misalnya kita kasih style. Lihat, jadi elemen hyperlink ini panjangnya itu cuma sesuai panjang kontennya. Beda nih, kayak blok elemen. Kalau blok elemen itu dia ngambil panjangnya itu seukuran layar gitu, full satu layar. Beda sama inline elemen. Kalau inline elemen ini panjangnya itu sesuai konten. Makanya kalau kita coba tambahin lagi, misalnya ada elemen inline lainnya itu ada strong, kita tambahin strong nih. Kita nambahin elemen strong, misalnya ini adalah teks penekanan. Lihat, walaupun udah kita tambahin di bawah hyperlink, sama ya, kita nambahin paragraf di bawah paragraf, kita nambahin strong di bawah hyperlink, tapi posisinya malah ada di samping hyperlink. Karena apa? Karena hyperlink ini dia tuh termasuk inline element. Jadi dia nggak ngambil full satu layar gitu. Kebayang ya apa bedanya inline element sama block element. Jadi block sama inline ini lebih ke arah sifat gitu. Sifat elemen itu gimana gitu. Apa sih kebiasaan elemennya itu? Kalau blok itu kebiasaan elemennya itu ngambil ukuran satu layar penuh. Kalau inline elemen itu kebiasaannya itu cuma ngambil ukuran sepanjang kontennya.
Dari materi blok sama inline ada yang mau tanyain? Boleh, ada yang mau ditanyain boleh sebelum masuk ke materi selanjutnya. Jadi inline sama block ini bukan tentang ini ya, bukan elemen inline, cuma tentang lebih ke arah sifat elemen itu gimana gitu. Kebiasaan elemen itu gimana. Gak ada ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita mau bahas HTML non semantik sama HTML semantik. Jadi HTML non semantik ada sama HTML semantik adalah perbandingan antara elemen HTML yang tidak memiliki arti khusus atau makna khusus untuk struktur atau tujuan konten. Semantik elemen ini diperkenalkan di HTML5. Jadi semantik elemen ini cuma ada di HTML5 untuk meningkatkan keterbacaan, aksesibilitas, dan SEO. Kita bahas teorinya aja dulu, nanti baru saya kasih contoh deh apa bedanya non-semantik sama HTML semantik. Jadi HTML non-semantik adalah elemen HTML yang tidak memiliki arti khusus atau makna semantik untuk menjelaskan tujuan atau fungsi konten di dalamnya. Elemen ini digunakan untuk membungkus konten secara umum tanpa memberikan informasi tambahan. Sebaliknya, HTML semantik mengacu pada penggunaan elemen HTML yang memiliki makna atau arti tertentu terkait dengan struktur atau tujuan konten di dalamnya. Elemen semantik memberikan informasi kepada browser, search engine, atau alat bantu tentang fungsi dan tujuan dari konten tersebut. Terus ada karakteristik HTML non-semantik. Kalau elemen HTML non-semantik itu tidak memiliki makna khusus, terus kurang mendukung aksesibilitas, keterbacaan kode yang rendah, terus digunakan untuk pembungkus umum. Sedangkan sebaliknya, HTML semantik itu memiliki makna yang jelas, terus meningkatkan aksesibilitas, terus ada keterbacaan kode yang lebih baik sama digunakan untuk struktur. Contoh elemen non-semantik itu ada dua. Kita belum pernah bahas sebelumnya, yaitu ada div sama span. Jadi div ini singkatan dari division atau pengelompokan. Elemen div adalah elemen blok level yang digunakan untuk membungkus konten atau elemen lainnya tanpa memberikan makna tertentu. Sedangkan span itu sama kayak div, cuma bedanya span itu dia sifatnya itu inline. Sebelumnya kita udah bahas kan apa beda blok sama inline. Kalau blok itu ngambil ukuran sepenuh layar, kalau inline itu ukurannya itu sepanjang sesuai kontennya aja. Sedangkan HTML semantik itu banyak nih elemen HTML semantik itu. Contohnya itu ada header, footer, artikel, section, ada nav, dan lain sebagainya. Jadi yang kita bahas sebelumnya itu, kalau teman-teman ingat, kita sebelumnya di pembahasan tabel ya. Ini ada di head, tabel head, terus ada tabel body, terus ada tabel footer, itu masuk ke HTML semantik. Jadi kalau kita pakai ini, maknanya konten di dalamnya itu footer gitu. Kalau kita pakai elemen tabel head, berarti maknanya itu di dalamnya ini judul gitu. Jadi dia nggak ada pengaruh visualisasi, cuma secara makna untuk menjelaskan kode tersebut apa gitu. Jadi contohnya itu, misalkan nih, saya kasih contoh, uh, jadi ini contoh website tanpa ada semantik elemen. Kok isi copy paste ya.
Ini kan udah lumayan kompleks ya, struktur webnya. Ada judul, terus ada deskripsi, ada logo, ada tabel, form, dan lain sebagainya. Kalau dari segi pengguna sih oke. Mereka tahu ini logo, mereka bisa tahu ini deskripsi, tapi dari segi kita developer, lihat nih, berantakan kali kodenya. Ada H1, cuma ada tanda heading nih, comment, terus ada paragraf, ada image, pokoknya semuanya itu satu level aja gitu, nggak ada pembagiannya. Ini adalah contoh website yang nggak ada semantiknya. Jadi kita sebagai developer bingung, ini buat apa, terus form ini jatuhnya bagian apa, terus list ini jatuhnya bagian apa. Kita lihat contoh sekarang yang pakai non semantik. Sebelum ada HTML5, developer itu pakai pengelompokan konten itu pakai div sama span. Contohnya itu kayak gini. Kita lihat ya. Untuk hasilnya dari segi pengguna sama aja, gak ada yang berubah. Sama aja ya, sama kayak yang sebelumnya, tanpa semantik. Cuma dari segi kita yang baca kode ini lumayan terstruktur. Contohnya, jadi H1 ini kita bungkus pakai elemen div. Dari segi visualisasi nggak ada berubah. Kita hilangin divnya pun nggak ada berubah. Tapi kalau kita baca kodenya, ini jelas nih. Jadi yang bagian ini untuk heading, terus yang bagian ini untuk deskripsi, terus yang bagian ini untuk gambar, dan seterusnya. Cuma ini nggak ada apa ya, sama aja semuanya. Kita sama-sama pakai elemen div. Secara makna masih kurang jelas. Ini adalah cara lama sebelum ada HTML5. Terus di saat update HTML5 muncul tuh elemen-elemen semantik yang udah kita bahas tadi, kayak header, footer, dan artikel. Sekarang kita lihat contoh bagaimana website itu menggunakan elemen semantik. Oke, kita lihat hasilnya sama aja. Dari segi pengguna nggak ada berubah. Cuma dari segi kita developer, kita lebih mudah ngebaca kodenya. Jadi walaupun kita buka source code-nya 1 tahun kemudian pun kita masih tahu nih kalau H1 ini header karena dibungkus pakai elemen header. Kalau yang non semantik kita bungkusnya cuma pakai div. Nih, kita bisa tahu ini header karena ada comment heading nih. Jadi kalau kita pakai semantik elemen, ada elemen khusus nama itu header. Jadi walaupun kita hilangin komennya, kita tetap tahu ini nih heading dari sebuah website. Terus ada main content. Jadi main content ini konten utama dalam sebuah website. Jadi main content-nya itu terdiri dari beberapa section. Kita lihat nih. Jadi elemen main untuk menandai konten utama dari halaman. Terus ada section untuk membagi halaman menjadi bagian atau topik tertentu. Jadi di dalam konten, jadi ini jatuhnya heading, header. Terus yang ini konten utama kita kan di website ini. Kita masukin ke dalam elemen main. Tuh. Jadi secara garis besar sih struktur website itu sama ya. Ada header, terus ada main content sama footer. Cuma di dalam elemennya kebagi lagi tuh. Kalau headernya itu ada H1 nih. Ini judul. Terus konten utamanya itu terdiri dari beberapa section. Lebih terstruktur ya, jadi kita lebih enak gitu baca source code-nya, kita gak bingung gitu. Jadi ada section paragraf yang ini, terus ada section image yang ini, terus ada section text formatting
yang ini. Jadi lebih websitenya. Terus setelah main konten itu ada footer. Footer nih. Bagian bawah dari sebuah website. Biasanya kalau di website itu kayak copyright dan lain sebagainya itu taruhnya di footer. Jadi itu kegunaan semantik. Lebih ke arah ngebantu developer juga mudah mengorganisir shortcode-nya gitu. HTML semantik ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada pencet ini ya. Jempol, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini masuk ke pembahasan terakhir kita malam ini. Ada 3, ada HTML entities, symbols, dan emojis. HTML entities adalah representasi teks khusus yang digunakan untuk menampilkan karakter tertentu. Atau karakternya misalnya nggak ada di keyboard. Contohnya itu, contoh dari HTML entities sama simbol ini, kalau kita lihat di website ada nih, simbol mata. Mungkin kalau dolar itu ada di keyboard kita kan. Kalau untuk euro sama yen kan nggak ada tuh di keyboard kita. Kita bisa pakai HTML entities namanya. Di sini saya udah kasih link nih buat ngecek sih list HTML entities. Kita coba cek ya. Bentar. Jadi ini ada link. Ini teman-teman tinggal buka aja. Oke. Jadi misalnya mau buat logo atau tanda copyright, kita tinggal copy aja nih kodenya. Nih, kalau kita coba, kita taruh misalnya di heading deh biar jelas. Kalau kita pas taruh di sini, tuh lihat. Jadi yang kode copy titik koma ini kalau di browser jadinya gini. Kan di keyboard nggak ada nih logo copyright. Kita bisa pakai alternatifnya itu kita bisa pakai HTML entities. Teman-teman bisa cek di website ini. Udah saya kasih linknya di materi. Nanti tinggal dicek aja. Terus yang selanjutnya ada simbol sama aja sama emojis. HTML emoji representasi karakter grafis kecil yang digunakan untuk menambahkan elemen visual. Kan kalau di keyboard kita nggak ada emoji tuh. Jadi HTML nyediain kode-kode khusus buat kita pakai emoji. Saya tinggal cek aja di sini. Juga udah saya kasih nih. Jadi pakai emoji di HTML, kita bisa pakai kode-kodenya nih. Ada kode-kode tertentunya. Misalkan kita mau pakai emot batu. Nah, emot batu, kita tinggal copy kodenya. Habis itu kita masukin ke websitenya. Tuh, saat kita paste kodenya otomatis akan jadi emot. Teman-teman bisa cek nih full HTML emoji reference. Jadi ini emoji-emoji yang di HTML banyak banget. Ada emot terus di bawah juga ada. Jadi nanti teman-teman kalau mau cari emot di HTML bisa cek ke website W3 School. Jadi ini nih udah habis untuk materi HTML lanjutannya dari materi pertama sampai akhir.
bahas ada favicon, kita review lagi ya. Sebelum penutup kita bahas materi apa aja. Pertama kita udah bahas favicon, gimana cara nambahin favicon dari sebuah website biar website kita itu ada logonya gitu, ada ID-nya. User lihat logo ini mereka tahu ini website apa gitu. Terus kita juga udah bahas tabel, gimana cara buat tabel di HTML. Kita pakai elemen tabel, terus di dalamnya ada caption, terus ada TR buat baris tabel, terus ada TD buat kolomnya. Terus kita juga udah bahas tentang list, apa aja list yang ada di HTML. Ada 2 list ya. Yang pertama itu ada unordered list. Jadi ini list yang nggak ada urutannya. Terus ada juga ordered list. Jadi kebalikan dari unordered list, ini ada K-nya 1, 2, dan seterusnya, A, B, C, dan seterusnya. Terus habis list tadi kita bahas form juga, gimana cara buat form. Pakai, terus gimana cara ngebuat label, biar labelnya itu terkoneksi sama form. Jadi pas kita klik, otomatis fokus ke formnya. Terus habis form, kita ngebahas apa tadi? Block sama inline. Ini ngebahas tentang bagaimana kelakuan dari atau sifat dari elemen. Jadi kalau blok itu elemennya itu panjang itu atau lebarnya mengambil full layar gitu. Sedangkan sebaliknya kalau inline lebarnya itu menyesuaikan konten. Jadi elemen itu cuma ada 2 sifatnya. Kalau nggak blok ya inline gitu. Terus habis blok sama inline kita ngebahas tentang HTML. Fungsinya buat keterbacaan kode biar kita lebih mudah ngebaca source code-nya. Terus yang terakhir kita ngebahas tentang HTML emoji, HTML entities, sama HTML simbol buat di keyboard. Jadi HTML nyediain simbol-simbol khusus. Oke. Apakah ada yang mau tanya teman-teman? Udah habis nih materi malam ini. Kalau ada yang mau ditanyain, dipersilakan. Di chat boleh, on ya. Istirahat dulu. Bentar. Izin bertanya, Bang. Ya, boleh, boleh. Kalau untuk materi bagian tabel tadi yang untuk perintah cospen, rospen, Ya. yang begitu nggak di masuk materi nggak, Bang? Oh, ada tadi. Tadi ada bahas ini nggak sih? Maksudnya tuh kita bahas apa enggak? Ada sih tadi Iya, kita Bang. Tadi nggak ada kayak, Bang. nggak ada ya? Self padding juga, Bang. Kalau yang ini ya, jadi ada di HTML itu ada juga tuh atribut namanya itu, saya ketik ya, cell padding sama cell spacing kan. Kalau kita di kampus biasanya dikasih tahu nih, ada 2 elemen namanya itu cell padding sama spacing. Cuma di HTML5 itu padding sama cell spacing itu nggak dipakai. Jadi statusnya itu deprecated. Apa ya deprecated ya? Jadi HTML5 menyarankan untuk nggak make cell padding sama cell spacing lagi. Gitu. Jadi untuk pengganti cell padding, cell spacing itu nanti di CSS kita bahas. Makanya di materinya dari tabel atribut yang saya bahas itu cuma ini.
Jadi di HTML5 cuma 5 ini nih atribut yang masih support. Sebenarnya kita masih bisa pakai self padding. Kita coba ya. Self padding. Ya. Self spacing. Setahu saya udah nggak support deh di HTML5. Tuh. Jadi self spacing ini untuk ngatur jarak antara data. Makin besar angkanya makin gede tuh jaraknya. Cuma di HTML5 ini nih udah nggak disupport lagi. Gitu. Makanya nggak saya bahas. Nanti untuk pengganti ini ada di materi CSS. Oke? Bang, thank you, Bang. Oke. Untuk call span sama row span ada nih. Jadi row span itu buat gabungin baris, sedangkan call span itu buat gabungin kolom. Jadi misalnya di data total anggota kita gabungin 2 kolom kayak ini. Sedangkan di data Bandung ini alamat kita gabungin 2 baris. Jadi call span itu span untuk gabungin sedangkan row span itu buat gabungin baris. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Tem Seong. Thank you ya udah ngingetin. Ada lagi kah yang mau ditanyain teman-teman? 10 menit lagi jam 10 kita penutupan. Kalau nggak ada ini aja, mau jempol. Kalau udah cukup rasanya. Oke, kayaknya jadi di ini pertemuan terakhir kita ngebahas HTML. Selanjutnya di pertemuan 4 sama 5 kita bahas CSS. Saya targetin 2 pertemuan kita selesai bahas CSS. Habis itu targetnya 4 pertemuan kita bahas JavaScript. Terus lebihnya kita bahas aja ya untuk pembahasannya. Untuk penutupan, selama ini kita udah bahas HTML dasar dan HTML lanjutan. Kita udah bahas banyak hal yang penting dan mendasar. Namun perlu disadari bahwa HTML itu cakupannya cukup luas. Sehingga waktu yang dikasih ke pertemuan masih nggak cukup untuk ngebahas semua konsep HTML. Tidaknya materi ini kami rancang sedemikian rupa sehingga kita fundamental atau basic yang kuat untuk menjadi modal kita mengeksplor mandiri gitu. Jadi ini saya kasih beberapa referensi yang bisa teman-teman kunjungi websitenya untuk belajar HTML. Yang pertama itu Developer Mozilla atau MDN. Jadi ini website dokumentasi HTML lengkap nih. Cek aja apa aja tag yang ada di HTML. Jadi URL-nya itu udah saya kasih nih di materi, nanti tinggal teman-teman cek aja. Developer.mozilla.org. Jadi di sini teman-teman bisa ngecek atau bisa belajar. Misalnya di sebelah kiri kalau teman-teman lihat ada HTML element, semua list HTML. Nih, banyak nih. Kita baru baca yang paling sering kita gunain. Kayaknya 5 pertemuan pun nggak untuk ngebahas semua elemen ini. Ada elemen time, var, video. Terus untuk referensi selanjutnya juga ada website namanya W3 School. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar HTML,
Bisa juga nih di W3 School. Ada sematin kameranya. Jadi di W3 School ini kayak MDN, mereka ngebahas HTML juga. Nih, jadi ada HTML introduction. Teman-teman juga bisa cek tentang HTML tabel. Misalnya mana nih? Tabel. Nih. Jadi di website ini juga ngebahas lengkap juga dengan HTML mulai dari A sampai Z. Ada form, ada video, sempat bahas media dan video ya, tapi harusnya di bootcamp kali ini ada pakai elemen video atau audio sih. Cuma kalau teman-teman mau pelajari di luar bootcamp itu plus gitu. Terus untuk referensi selanjutnya juga di website Java Point. Jadi ini sistemnya itu belajar mulai dari apa itu HTML, apa text editor. Untuk video YouTube, saya saranin ada 2 video YouTube yang bisa teman-teman tonton buat ngelatih skill HTML-nya. Yang pertama itu dari yang channel Indonesia ya, itu ada yang namanya Programmer Zaman Now. Kita cek aja. Teman-teman bisa ketik ini Programmer Zaman Now HTML. Jadi ada video 3 jam 30 menit, teman-teman bisa cek videonya. Ini bagus buat Nah, teman-teman. nih. Mau cuan dari trade. Terus kalau yang mau bahasa Inggris, hobi dengar Inggris ya, bahasa Inggris, ada juga di Procode. Kalau yang di Procode ini videonya lebih singkat dari yang kalau yang programmer zaman itu 3 jam. Procode ini cuma 1 jam. Cuma dia pakai terserah sih teman-teman mau milih yang mana. Referensi yang bisa saya kasih buat teman-teman ngelatih di luar bootcamp ya. Jadi untuk pertemuan besok kita ngebahas CSS. Harusnya CSS lebih seru. Karena kita nggak cuma hitam putih aja sekarang kayak gini. Ini masih ada 5 menit lagi ya. Saya coba kasih contoh pakai CSS itu kayak apa gitu. Kita ke elemen gitu. Kalau sebelumnya kita ngebuat website kalau pakai HTML doang itu hitam putih ya, kayak gini. Sedangkan kalau nanti kita udah ngasih CSS, nih ya, kita udah ngasih CSS, nanti kita lebih bagus lagi tampilan websitenya. Tuh. Jadi kita bisa ngasih warna, kita ngasih background warna, kita ngasih tabelnya itu nggak hitam putih doang. Kita bisa ngasih style ke formnya biar lebih bagus nih. Sekarang buttonnya atau tombolnya nggak hitam putih aja, ada warnanya. Kalau kita taruh warnanya berubah, terus dan lain sebagainya gitu. Jadi harusnya di pertemuan CSS sama JavaScript nggak sebosan HTML ya, karena HTML ini ya cuma kita ngebahas struktur aja gitu. Mungkin sekian aja sih materi di hari ini, karena mau jam 10. Besok juga UPI lagi nih ya. UPI lagi juga. Good luck buat teman-teman yang UTS besok. Udah itu aja. Saya balikin ke saya manajer, ada yang mau disampaikan kah? Aldi atau Kepri? Ada kah? Atau mungkin teman-teman masih ada yang mau